Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Belen Muka Lutfi. Di sini saya mendapat tugas di mata kuliah sistem digital untuk mereview jurnal. Dengan bertanggung adalah Bapak dosen Ambros Magnus Rudolf Mekeng STM. Untuk review jurnal yang pertama adalah judulnya adalah aplikasi multiplexer atau multiplexer dalam pengendalian beban listrik. Jurnalnya adalah jurnal teknisi, jurnal teknologi komputer dan sistem informasi volume 1, nomor 1 halaman 20 sampai 23 tahun 2021 dan penulis Rahmat Dinur dan Saud Merdikius Surmati Tumorang. Akhirnya adalah Seswi Ferel Lutfi bulan Februari 2025. Ini abstraknya. Masalah yang diangkat adalah penggunaan kabel yang banyak dalam mengendalikan beban listrik dapat menimbulkan pemborosan. Maka dengan sistem multiplexer dan demultiplexer diharapkan dapat mengurangi pemborosan. Microcontroller dapat digunakan untuk melakukan multiplex dua data saluran ke sepasang kabel tunggal, lalu melakukan demultiplex data kembali untuk mengendalikan 24 beban individual. Tujuan dari Tujuan dari penelitian adalah mengembangkan sistem untuk mengendalikan beban listrik menggunakan multiplex dan demultiplex. Sistem ini menggunakan microcontroller untuk memultiplex 24 saluran data ke sepasang kabel tunggal dan kemudian mendemultiplex data tersebut kembali dan untuk mengendalikan 24 beban individual. Menjelaskan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem ini dan juga potensi aplikasi dari teknologi ini. Beberapa potensi aplikasi dan teknologi meliputi pengendalian cahaya di gedung, mengendalikan sistem HVAC, mengendalikan peralatan rumah tangga. Teknologi ini adalah cara yang sederhana dan hemat biaya untuk mengendalikan sejumlah besar beban listrik. Ini adalah teknologi serbaguna yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi. Nilai inovasinya adalah penggunaan microcontroller untuk mengendalikan multiplexer dan demultiplexer. Hal ini memungkinkan pengendalian 24 lampu hanya dengan dua kabel dan juga menjelaskan desain dan implementasi sirkuit. Hasil percobaan menunjukkan bahwa sistem bekerja seperti yang diharapkan dan dapat digunakan untuk mengendalikan sejumlah besar beban listrik. Potensi penerapan teknologi ini seperti mengendalikan pencahayaan di gedung, mengendalikan sistem HVAC, mengendalikan peralatan rumah tangga, dan memantau proses industri. Hasil dan manfaat dari penelitian. Yang pertama adalah mengurangi kabel. Multiplexer dan demultiplexer dapat digunakan untuk mengurangi jumlah kabel yang diperlukan untuk mengontrol beban dalam jumlah besar. Hal ini dapat menghemat waktu dan uang selama instalasi dan pemeliharaan. Itu adalah peningkatan fleksibilitas. Multiplexer dan demultiplexer dapat digunakan untuk menciptakan sistem kontrol fleksibel yang dapat dengan mudah dimodifikasi untuk memenuhi perubahan kebutuhan. Yang ketiga adalah peningkatan keandalan. Multiplexer dengan multiplexer dapat membantu meningkatkan keandalan sistem kontrol dengan mengurangi jumlah titik kegagalan. Penggunaan multiplexer dan mode multiplexer memungkinkan pengendalian 24 lampu hanya dengan dua kabel. Untuk jurnal yang kedua adalah dengan judul perancangan dan implementasi encoder dan decoder CRC16 berbasis tabel lookup dan lookup pada Arduino. Jurnalnya Jurnal Penerapan Teknologi Informasi dan Komputer volume 3 nomor 1 tahun 2024. Penulisnya adalah Prayogo Pangestu Pantau dan Theopol, Theopilus Willem. Reviewnya adalah saya sendiri dari Barufi bulan Februari 2020. Ini abstraknya. Masalah yang diangkat adalah keterbatasan sumber daya Arduino. Arduino memiliki sumber daya komputasi dan memori yang terbatas. Implementasi algoritma CRC16 yang kompleks dapat membebani kerja Arduino, terutama jika digunakan dalam aplikasi real-time. Bukan efisiensi, dalam komunikasi data, efisiensi adalah kunci. Proses encoding dan decoding CRC16 harus dilakukan dengan cepat dan akurat untuk memastikan integritas data tanpa mengorbankan kecepatan transmisi.
Yang ketiga adalah implementasi yang tepat, merancang dan mengimplementasikan encoder dan decoder CRC16 yang benar pada platform Arduino memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip kerja CRC16 dan pemrograman mikrokontroler. Tujuan dari penelitian adalah untuk merancang dan mengimplementasikan encoder dan decoder CRC16 pada platform Arduino IoT. Kode CRC16 adalah kode pendeteksi kesalahan yang populer dan banyak digunakan yang dapat digunakan untuk mendeteksi kesalahan dalam data yang dikirimkan melalui saluran komunikasi. Menjelaskan desain dan implementasi encoder dan decoder CRC16 menggunakan algoritma tabel pencarian. Algoritma tabel pencarian itu adalah cara cepat dan efisien untuk menghitung nilai CRC16 dari input data. Hasil pengujian encoder dan decoder yang menunjukkan bahwa decoder dapat mendeteksi kesalahan data yang dikirimkan dan encoder dapat menghitung nilai CAC dari data masukan yang benar. Untuk nilai inovasinya adalah yang pertama adalah penggunaan tabel pencarian untuk mengimplementasikan encoder dan decoder CRC16. Yang kedua, implementasi encoder dan decoder CRC16 pada platform Arduino IoT. Yang ketiga, penggunaan tabel pencarian untuk mengimplementasikan encoder dan decoder CS16. Yang keempat, implementasi encoder dan decoder CS16 pada platform Arduino IoT. Yang kelima, demonstrasi bahwa encoder dan decoder dapat digunakan untuk mendeteksi kesalahan dalam data yang dikirim. Wah, ini sama. Dan implementasi encoder dan decoder CS16 pada platform Arduino IoT merupakan inovasi yang penting lainnya, karena memungkinkan penggunaan CS16 dalam berbagai aplikasi. Demonstrasi bahwa encoder dan decoder dapat digunakan untuk mendeteksi kesalahan pada data yang dikirimkan adalah penting karena menunjukkan bahwa algoritma CS16 efektif dalam mendeteksi kesalahan. Hasil dan manfaat dari penelitian. Pertama adalah pengujian menunjukkan bahwa implementasi encoder dan decoder CS16 berbasis tabel lookup pada Arduino berhasil mencapai kinerja yang baik. Decoder mampu mendeteksi kesalahan pada data yang dikirimkan, dan encoder dapat menghitung nilai CRC dari data yang masukkan yang benar. Yang kedua adalah dengan mengimplementasikan encoder dan decoder CS16 berbasis tabel lookup pada Arduino. Metode tabel lookup dipilih karena yang pertama adalah kecepatan. Tabel lookup memungkinkan perhitungan CRC16 yang lebih cepat dibandingkan dengan metode perhitungan langsung karena nilai CRC telah dihitung sebelumnya dan disimpan dalam tabel. Yang kedua adalah efisiensi memori. Meskipun tabel lookup membutuhkan sedikit memori, ukurannya relatif kecil dan tidak terlalu membebani memori Arduino yang terbatas. Untuk jurnal yang ketiga adalah tentunya perbandingan efisiensi memori dan waktu komputasi pada 7 algoritma menggunakan bahasa pemrograman sorting menggunakan bahasa pemrograman Java. Nama jurnalnya adalah Jurnal Sistem Informasi dan Sistem Komputer, volume 9 nomor 2 tahun 2024. Penulisnya adalah Imam Prayogo Budiono, Rahmat Rahmawan, Bagus Trianto, dan Vida Maisa Hana. Sebenarnya saya sendiri, Ferry Mutalutfi, bulan Februari 2025. Untuk abstraknya, masalah yang diangkat adalah perubahan metode penyimpanan data dari fisik menjadi digital, yang menurut pengorganisasian data yang baik untuk memudahkan pencarian verifikasi, pencarian dan verifikasi. Pengurutan data menjadi sangat penting dan berbagai algoritma pengurutan telah dikembangkan seperti quicksort dan depthsort. Tujuan dari penelitian adalah membandingkan kinerja 7 algoritma pengurutan: bubble sort, insertion sort, selection sort, cell sort, quicksort, merge sort, dan heap sort dengan menggunakan bahasa membutuhkan Java. Evaluasi dilakukan terhadap dataset yang berisi 100, 1000, dan 10.000 data numerik acak antara 1 sampai 99. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa cell sort memberikan waktu komputasi tercepat untuk dataset yang berisi 100 dan 1000 data. Sedangkan headshot yang paling efisien untuk dataset berisi 1000 data. Dalam hal penggunaan memori, ketujuh algoritma menunjukkan konsumsi memori yang serupa. Namun, CellSoft memerlukan lebih sedikit memori pada kumpulan data yang berisi 1000 data, dan pengurutan penggabungan penggunaan lebih banyak memori pada kumpulan data yang berisi 10.000 data.
Untuk nilai inovasi adalah Salesforce memberikan waktu komputasi yang cepat untuk dataset yang berisi 100 dan 1000 data. Sedangkan HubSpot paling efisien untuk dataset yang berisi 10.000 data. Dalam hal penggunaan memori, ketujuh algoritma menunjukkan konsumsi memori yang serupa. Namun pengurutan sel memerlukan lebih sedikit memori pada kumpulan data yang berisi 1000 catatan. Dan pengurutan penggabungan menggunakan lebih banyak memori pada kumpulan data yang berisi 10.000 catatan. Untuk hasil dan manfaat penelitian adalah hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membantu pengembang memilih algoritma pengurutan terbaik untuk kebutuhan spesifik mereka. Misalnya, jika kumpulan data kecil, maka cell sort atau insertion sort adalah pilihan yang baik. Jika kumpulan datanya besar, maka head sort adalah pilihan yang baik. Penelitian ini juga inovatif karena membandingkan kinerja 7 algoritma pengurutan pada berbagai kumpulan data. Hal ini memungkinkan perbandingan yang lebih komprehensif dari berbagai algoritma. Untuk manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan perbandingan komprehensif kinerja 7 algoritma pengurutan. Yang kedua, dapat membantu pengembang memilih algoritma pengurutan terbaik untuk kebutuhan spesifik mereka. Tiga, dapat membantu meningkatkan efisiensi algoritma pengurutan. Yang keempat, dapat membantu untuk mengembangkan algoritma pengurutan baru. Yang kelima, penelitian ini merupakan kontribusi belajar dalam bidang algoritma pengurutan yang dapat membantu meningkatkan efisiensi pemrosesan data. Ya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Dan soalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.